73 NOP-nya. Yang memang terakhir Pak dibayar, kalau cek dokumen itu 96. Tapi apakah karena tidak dibayar kemudian hilang atau gugur hak fakta penguasanya, kan tidak juga. Karena ada Pak Wali yang tentu tidak sampai hari ini karena sudah tidak lagi tanaman itu. Sebelum digusur, sebelum dirobohkan secara paksa menurut kami itu masih dikelola. Dia hidup dari situ. Kemarin dia harus pinjam uang, Pak. Waktu saya terakhir ketemu dengan Bapak, dia harus pinjam uang karena itu yang menjadikan penghidupan sehari-hari Bapak ini. Ya, itu Pak. Tapi menurut kami juga itu harus disesuaikan dengan prosedur. Nah, terlebih di area yang terdampak itu kami mengukurnya ini kan tahap 2. Terkait yang dipersoalkan masalah lahan ini, benar adanya dari sejak tahun lalu kami sudah berkomunikasi dengan Waris melalui kecamatan, dan itu sudah dilakukan mediasi oleh Pak Camat langsung di tanggal 2 Oktober, 3 Oktober, dan dilakukan pengecekan sekaligus pengukuran bersama di lokasi pada Patok, oke. Itu sudah sertifikat sana belum? Belum sertifikat. Masih licin. Iya. Luasnya 4.400. Iya. Dari 4.400 itu yang ada dipakai untuk jalan infeksinya ada 1.000 meter. 1.005. Iya. Oke, berarti dari 4.400 itu sekarang kenapa perlu disertifikatkan? Begini Pak. Jadi hari ini kita rapat dengar pendapat terkait dengan adanya keberatan warga soal pembangunan tanggul dan jalan inspeksi di Sungai Telo. Sungai Telo ya? Telo ya, Sungai Telo. Karena ada alas hak yang dimiliki oleh warga dan itu belum dibahas oleh pemerintah provinsi. Nah, itu yang pertama. Jadi kita RP dan sebenarnya ini karena ini ada Sungai Telo, kewenangan dan kewenangan. Jadi tadi pertanyakan apakah itu ada kewenangan provinsi untuk membangun itu? Itu kewenangan balai kewenangan kalau menyangkut sungai. Kalau misalnya ada pekerjaan tanggul dan atau jalan inspeksi, kalau jalannya bisa kewenangan Kota Makassar, ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi dan ini kita akan tindak lanjuti dengan melakukan kunjungan lapangan sampai di mana itu pekerjaannya. Kan ini ada anggaran APBD kita. Ya, di tahun 2024 ada kurang lebih 20 miliar, 24 miliar dan 2025 16 miliar lebih, 16,8. Nah, makanya kesimpulan kita yang pertama Pak ada peninjauan, yang kedua meminta kepada Dinas SDA untuk menghentikan sementara proses pekerjaan pembangunan tanggul dan inspeksi jalan. Kak, tadi disebutkan tidak disampai ketahuan ada proyek ini, Kak, tidak disampaikan oleh pihak provinsi bahwa ada proyek ini. Memang ada di DPR 2025. Ada di 2025. Tapi dari 2003 sudah jalan. 2023 sudah jalan, tapi 2023 kan kami belum masuk kan? Gitu kan? Berarti tambahan 16,8 Jadi itu. ini lanjutan dari 2023-2024. Sebenarnya ini berarti sudah dari dulu. Sebenarnya ini kalau lanjutan itu berarti kan multi year sebenarnya ini. Nah ini, tapi kita akan telaah karena ada keberatan warga dan itu perlu kita tuntaskan dulu sebelum pekerjaan dilanjutkan. Oke? Yang coba aktif di lapangan memang pihak kontraktor untuk melakukan dari situ jangan. Tadi diakui sendiri oleh pihak dinas pengguna anggaran bahwa tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Nah, itu kan pertanyaannya di sana. Terus kedua, mereka selalu berdalih bahwa di sana itu sempadan sungai. Kami mengecek data peta dari ATR BPN bahwa di sana itu ada 3 sertifikat yang terbit. Persis 3 sertifikat itu ada satu yang bersisian persis dengan garis sempadan sungai yang ditetapkan di dalam muncul di dalam peta ATR BPN. Artinya apa? Jalan itu tidak masuk sesungguhnya bagian dari sempadan sungai karena kita tahu peraturan Menteri tahun 2015 itu PUPR terkait dengan penetapan sempadan sungai itu bergantung. Kalau di kota dengan kedalaman sungai 3 meter maksimal 3 meter maka sempadannya itu 10 meter. Nah, dan itu harus ditetapkan. Jadi peraturan menteri itu mesti ditindaklanjuti juga dengan produk basicing atau penetapan atau SK
Nah, itu juga harus muncul. Tapi kalau dilihat dokumen yang tersedia itu bahwa jalan itu tidak masuk kepada sungai. Nah, saya kira ini alasan saja supaya menghindari pembayaran ganti rugi kepada masyarakat. Nah, sementara ada fakta di bawah, informasi kami sudah investigasi, beberapa orang menerima ganti rugi, bahkan angkanya bisa sampai miliaran. Tadi itu yang tidak agak disangkali oleh pihak kontraktor bahwa RDP hari ini karena membuat kami bernafas lega mengenai hal yang menimbun kami bersama dengan tanah kami itu memang dilakukan pada tanggal 11 Desember. Berarti sudah ada setelah ditetapkan untuk dihentikan sementara. Iya, sekarang sudah ditetapkan untuk dihentikan sementara sebelum ada penyelesaian. Ada itu apa tujuannya minta ganti rugi atau dihentikan itu seperti apa tadi? Saya mau tanahnya orang tua saya dibebaskan atau diberi ganti rugi seperti tanah-tanah yang lain. Sebelum pengerjaan dilakukan. Sebelum pengerjaan dilakukan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.